pagi sahabat Tri, sejangkau siar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 91.5 FM Radio Tri Bagaswara, Love Music and Friendship yang kami pancarkan dari kawasan Jalan Kampung Bedagai, Perumahan Mitra Halim, Kota Pinang. Dan Ibu bisa berkarya kembali sisi pada kesempatan hari ini, tepatnya di edisi hari Senin tanggal 20 Desember tahun 2021 dalam rangkaian acara talk show dalam rangka menyambut Hari Ibu. Nah, sesi pertama tadi kita sudah bersama Ibu yang super the bestnya, yaitu Ibu Kepala Desa Serubia, Ibu Rianti. Dan kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ibu yang sangat kreatif, super duper lah pokoknya, nggak ada duanya lah di Labu Set ini, yaitu sebagai bisa dibilang dari sekedar hobi menjadi bisnis sampingan, dan sekaligus ya bisa membawa nama Labusel untuk masalah keterampilan dan kreatif ya. Nah, beliau juga di sini sangat terkenal dengan karya-karyanya membuat tumpeng dan carving. Nah, langsung aja kita akan berkenalan dengan ibu narasumber kita, yaitu Ibu Yeni Endang. Assalamualaikum, selamat siang Bu Yeni. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak, selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Nah, Bu Yeni, gimana perasaan nih bisa jadi bintang tamu di acara talk show dalam rangka menyambut Hari Ibu? Aduh, kebetulan baru sekali ini Mbak. Baru sekali ya, perdana ya. Iya, Perdana ini jadi bingung juga sih. Apa yang mau diutarakan, apa yang mau dibilang gitu ya. Senang juga, senang kali dikasih kesempatan untuk berbagi dengan ibu-ibu, khususnya ibu-ibu rumah tangga lah. Iya, ibu remaja dan rekan remaja putri ya. Nah, Bu Yeni Endang, siapa sih yang nggak kenal dengan sosok seorang Ibu Yeni Endang? Selain istri dari Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Labuhan Batu Selatan, yaitu Bapak Iswanto ya. Dan beliau juga nih sangat aktif ya di Dharma Wanita Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Nah, dalam rangka hari ini PKK juga ya, Bu. Di situ posisinya apa Bu di PKK? Pokja 3 Bu. Kebetulan kaitannya juga ke tumpeng ini erat sekali. Ya, erat sekali ya. Nah, Ibu, kita cerita pengalaman dulu lah ya. Ini awalnya kok bisa sih ya hobinya yang bisa dibilang agak-agak unik juga ya, tumpeng ya, walau namanya familiar tapi kebanyakan orang kan hanya melihat ya, tapi kalau kita terjun langsung memang agak-agak ribet, seperti saya sendiri kemarin yang sudah mengikuti les carving ya, dan juga ya, jadi saya ingin kembali sih nanti belajar sama Ibu ya kan, buka datang juga boleh kalau rumah, atau ada kegiatan nanti kelas, buka kelas kita juga ikut. Nah Ibu, awalnya kok bisa mendalami tumpeng ini atau garnish ini ya? Kok tumpeng kan identiknya dengan garnish ya? Iya. Nah, jadi gini Mbak, kalau kita mundur lagi ke belakang sekitar 23 tahun yang lalu, lama ya Mbak? Iya. 23 tahun itu kira-kira anak saya yang besar itu sekitar umur 7 tahun. Jadi kebetulan mau buat acara ulang tahun gitu. Iya. Nah kebetulan saat itu memang ekonomi juga pas-pasan, dan kalau mau beli roti tar itu jauh, harus merantau gitu. Jadi saya masih di Labura, kondisi situasi waktu itu juga masih mana ya, namanya masih belum maju gitu. Iya. Jadi entah kenapa memang saya terpikir tumpeng gitu. 23 tahun yang lalu kalau tumpeng mungkin kita belum apa kali, tapi saya udah terpikir dan saya suka gitu. Saya suka, saya buat ya. Saat itu belum kena garnish, paling baru tomat sebiji gitu. Nah di situ saya kebetulan Bapak sedang guru, jadi saya panggil murid-muridnya semua datang menghadiri ulang tahun itu. Nah di situ mulai tetangga sebelah minta tolong buatkan, tak tolong Bu, saya belum order belum ya. Itu rumah di mana? Di Labura Bu, di Tampang, Labura Kota Batu gitu. Itu anak saya umur 7 tahun. Jadi di situ tetangga udah mulai minta tolong Bu, buatkan Bu, boleh saya pakai
gratis lah, Mbak, semua dari dia. Tapi itu udah mulai senang sih Bu, udah mulai senang, udah mulai ada rasa puas gitu kalau karya kita gitu ya Bu. Padahal hanya sekedar nasi gitu aja, pakai tomat sebiji aja udah gitu. Nah berlanjut sampai sekarang gitu. Nah jadi yang maju pesatnya itu saya di Labusel. Di Labusel ini Kota Pinang, dan insya Allah saya di sini udah hampir 8 tahun. 8 tahun di sini yang mungkin ada sih karena Bapak juga mungkin jadi lebih dikenal saya di sini lebih apa gitu, jadi banyak dipakai ya, awalnya dari kantor gitu kan, jadi alhamdulillah kok banyak gitu kan. Nah di situ kita kan sudah mulai ada HP ya kan, nah saya udah mulai ada grup, ada grup, makin maju saya banyak belajar. Jadi di grup itu bukan hanya kita aja, ada dari Kalimantan, Surabaya, Palembang. Nah, jadi situ tidak banyak belajar. Jadi saya berpikir ilmu saya belum seberapa. Jadi walaupun saat ini umur saya sudah mau 55 tahun, tapi saya tidak pernah bosan belajar karena di grup itu saya lihat masih banyak yang lebih maju dari saya. Dan tidak pernah bosan. Jadi saya nggak mundur, ya saya malah lebih maju. Kapanpun ilmu itu harus kita kejar gitu, dan itu bermanfaat gitu. Ada istilah yang menuntut ilmu dari buaya sampai ke tiang lahat. Jadi belajar sampai sekarang Bu, sampai sekarang saya masih belajar. Bahkan 2 bulan yang lalu saya masih berangkat lagi ke Medan. Saya masih kepingin belajar lagi dengan yang lebih senior dari saya. Alhamdulillah, itulah yang saya impikan selama ini, kepingin ketemu. Saya ketemu dengan Teh Elis. Saya merasa puas di situlah Bu, dan saya niat untuk membagi ilmu dengan teman-teman yang lain, juga ibu-ibu yang mungkin di sini ada mendengarkan. Kalau memang niat ingin belajar, monggo, ayo merapat dengan saya ikhlas, saya ajari sampai pintar. Nah, Ibu pertama sekali Ibu bikin garnish tuh kan, kadang kita lihat tuh biasanya orang luar negeri tuh sangat bagus ya, tapi ternyata Indonesia juga, karena kita identik di Pulau Bali itu kan identik dengan buah-buahan ya kan Bu ya. Pasti kan ketika Ibu awal belajarnya itu, nah kira-kira kapan Ibu belajarnya itu, dan bagaimana pertama kali belajar Ibu, ada kesulitankah yang Ibu dapat? Kalau awalnya itu dari YouTube. Saya lihat YouTube. Harus bisa, karena saya lihat pertama saya lihat dari wortel itu, saya lihat dari YouTube, saya lihat saya coba. Pokoknya setiap hari, setiap selesai pekerjaan rumah tangga itu semua siap, saya duduk, saya menghadap ke meja itu penuh buah Bu. Di situ ada wortel, ada, pokoknya saya nggak pernah bosan belajar. Dan itu memang saya mulai dengan menekuni itu tuh ya sudah di sini, sudah di Kota Pinang ini, karena semakin banyak yang minta. Dan saya orangnya bosan Bu gitu. Jangan orang yang order dengan saya sendiri bosan. Kalau udah pernah ini, saya mau nanti kalau dia bosan lagi, saya nggak mau ini lagi. Inovasi ya, harusnya inovasi. Jadi karena rasa bosan itu bisa membuat Ibu semakin belajar lagi, kan? Belajar terus dan belajar terus. Nah mungkin dulu cuma hanya dari buah ini bisa menjadi buah yang ini, sayur yang ini, kan seperti itu. Mungkin yang motifnya seperti ini bisa beda, kan kayak gitu. Jadi Mbak, bahkan saya malah terpikir gini, banyak sih di sini mungkin yang bisa buat tumpeng, saya lihat kan. Jadi saya kepingin, ayo gitu, kepingin jangan saya gitu, karena ya kan nggak mungkin sih saya selamanya gitu. Kebetulan ada teman dari Tanopan itu kan yang saya kata itu, dia juga ayo Bu, ayo. Ibu bantu saya, oke bantu, saya ajak teman-teman untuk belajar. Ya alhamdulillah, Mbak Sisi sendiri mungkin terkejut ya, kok bisa buat begini gitu ya. Sekarang kalau lihat buah Bu, udah gatal ya, gatal tangannya kan kayak gitu. Kemarin juga ada saya coba juga, rumah saya juga posting kan, tapi alhamdulillah saya tuh juga nggak bosan juga. Ada waktu wortel itu saya apain, saya masih penasaran, saya lagi tipenya penasaran Bu, kenapa nggak bisa, saya harus bisa kan, seperti itu. Nah Bu, kita cerita tumpeng lagi. Tumpeng ini kan sekarang ini kan banyak aneka ragam, ada tumpeng yang warnanya putih, ada tumpeng yang warnanya ungu. Ini kita awalnya dulu Bu, tumpeng ini kalau
bisa kan kita nikmati bukan hanya dari segi cantiknya, tapi kalau bisa kita dari segi rasa, ya kan, segi rasa dan etniknya itu jangan sampai hilang kan, seperti itu Bu. Karena kan tumpeng ini kan terkenal ini kalau dulu orang dari Jawa sana ya Bu ya. Iya, misalnya dari jadi kan Hindu. iya, jadi kita jangan sampai etniknya tumpeng ini kan terkenal dengan hiasannya. Tapi kalau hiasannya Bu, kita lihat kalau terlalu kali oper, padat kali rasanya, citra tumpengnya itu kayaknya udah berubah kan, seperti itu. Nah kalau saya selama ini lihat kan saya senang jujur. Mungkin saya orang yang kesekian ribu lah yang senang melihat postingan ibu ya, tumpeng ibu. Tumpengnya sederhana tapi berkesan mewah. Nah ada yang tumpeng itu yang semua dimasukin sayur, buah, semua dimasukin, tapi kesannya itu kayak mana ya Bu ya? Ya maaf ya, terlalu kali semak saya rasa seperti itu. Tapi kalau punya ibu itu nggak bosan untuk saya melihatnya. Jadi sebenarnya kan di sini letaknya di seni Bu, Iya. seni dan kreatif gitu. Makanya dari waktu saya mau melangkah kemari juga, saya sebenarnya sih bukan ahlinya tumpeng yang di masa zaman dulu ya Bu ya. Kalau zaman dulu mungkin ada berpikir orang itu sirik atau ini begini kan gitu kan ya, sama juga sih dulu juga begitu kata orang ya. Tapi itu kan masa zaman yang kita bilang Hindu ya, zaman Hindu. Nah kalau sekarang ini kan udah zaman globalisasi ya, pergeseran tumpeng, istilahnya zaman dulu itu kan terlalu gimana ya dibilang ya, orang bilang itu macam persembahan atau macam mana begitu ya. Sekarang itu larinya ke diri kita sendiri sih Bu. Itu kan hanya penyajian ya, penyajian atau seremoni ya kan. Iya. Nah kita kan berdoanya itu ya tetap ke Tuhan gitu kan. Iya benar. Bukan di tumpeng itu gitu, bukan di tumpeng itu kita mohon kan tidak. Iya. Itu kan hanya itu tadi saya bilang sarana gitu kan. Gitu. Jadi kita berdoanya tetap kepada Tuhan gitu aja gitu. Jadi nggak ada macam-macam. Nah, jadi kalau di tumpeng yang di era globalisasi ini ya, istilahnya kita udah yang ke kreatif, ke seni gitu Bu. Bahkan tumpeng ini udah saking kreatifnya, ada yang Barbie. Iya. Nah, udah yang love gitu. Iya benar. Nah, tapi kalau kita memandang mundur ke belakang, kalau dibilang orang tumpeng itu nggak boleh, itu karena memang ya ke situ pikirannya gitu kan. Dianggap itu kan dulu kan sesembahan dulu kan dianggap itu seperti Gunung Maimaru yang katanya tempatnya dewa-dewa kan gitu kan. Nah, kalau kita kan memang nggak ada sih, hanya seni gitu kan, seni. Bahkan sekarang ini dilengkapi dengan garnish. Nah kalau dulu mungkin hanya nasi dengan lauk pauk harus dengan 7 macam, orang bilang pitulungan, pitolongan gitu ya. Nah itu lagi diterapkan orang dulu. Kalau kita kan kadang ada yang cuma minta 4 macam aja. Nah itu request ya, request lauk gitu. Dulu harus dengan ikan asin, dan ini kan harus ikan mas, ikan bakar gitu. Jadi udah maju lah sekarang. Jadi nggak ada pikiran yang kayak zaman dulu nggak boleh ini berdosa sirik itu nggak. Ini seninya aja ya. Tumpeng ini sekarang udah ke seni, ke kreatif. Nah lebih ke cerita kreatif dan seni ya. Jadi itu terletak masing-masing dari seorangnya Bu. Gitu. Jadi kalau kita sebenarnya kalau tumpeng itu Bu, terkadang ini kan kita harus bisa memasukkan warna, bisa memasukkan letak gitu. Jadi terkadang kan mungkin dia lebih suka yang Om Jo ngomong kemeruyuk penuh gitu, penuh rame. Iya rame semua bunga. Kalau saya intinya terkadang bunga hanya satu macam aja Bu. Kalau memang harus mawar aja, diselingi dengan timun, ada, tapi mawar tuh banyak gitu. Jadi nggak di situ ada tulip, ada mawar, ada kamboja, ada semua gitu. Jadi sawi semua. Jadi sehingga indahnya tumpeng itu udah nggak nampak karena dia ditutupi segala macam sayuran dengan daun-daunan. Jadi tumpengnya itu nggak nampak lagi gitu kan.
semua kan Bu. Iya. Nah di situ sebenarnya indah tadi itu, keindahan gitu. Iya. Nah itu letak garnish tadi itu Bu gitu. Tumpeng itu bisa kita lihat mewah, indah, tatanan Bu. Iya. Noto, ngomong Jawa noto. Iya, Nah, benar. di mana nata bunga yang pas. Itu sebenarnya ya ada sih itu kita. Nah, itu sebenarnya Bu ada itu dipelajari. Nah, Iya. saya waktu di Medan semalam itu namanya kalau di garnisnya mentor saya, itu namanya bedah tumpeng. Bedah tumpeng. Bedah tumpeng itu tuh tadi, maksudnya nggak asal nemplok nasi di situ, taruh sayur ini taruh, enggak gitu. Dia kita harus tahu kalau tumpeng besar. Tumpeng besar itu wadahnya juga harus besar. Nggak sesuai ya. Kadang ada tumpengnya kecil, bunganya gede, bunganya tinggi, Banting. kelep. Gitu. Jadi bedah tumpeng itu gitu Bu. Bedah tumpeng itu kita harus tahu porsi tinggi tumpeng itu seberapa. Nah, dan kita harus tahu wadahnya. Terkadang ada dia tumpengnya kecil, wadahnya kegedean. Jadi komplang ya, komplang. Udang sayur gitu ya. Jadi, ada yang dia tumpengnya gede, tampahnya kecil. Jadi sayurnya sempit, jadi tumpuk-tumpuan, numpuk. Jadi sumpek. Itu dia. Jadi disitulah sebenarnya. Sebenarnya ya kan Bu, tumpeng ini juga ya kan kalau bisa ada kesan tersendiri seperti gini. Contohnya saya order ke Ibu, order tumpeng. Nah, kalau bisa kan kita sekali order kan kita lihat gini dari citra rasa, dari kreatifnya, dan juga dari cantiknya kan kayak gitu. Kalau 3 sudah kita miliki dari seorang pembuat tumpeng ini, pasti kemanapun orang akan mengingat kita. Ya, jujur saya sendiri walaupun saya sendiri nggak pintar kali di tumpeng Bu, tapi kan bisa sedikit-sedikit. Dan juga satu hal yang terkadang tidak kita sadari Bu, ada orang yang sudah bisa membuat tumpeng ataupun kue, dia merasa puas. Merasa puas. Kadang itu kebanyakan sifat manusia seperti ini. Padahal kalau seperti yang udah Ibu paparkan tadi, jangan pernah merasa puas dengan apa yang sudah kita capai, ya kan? Nah, Ibu saja yang bisa notabene yang bisa dibilang apa sih yang nggak bisa Ibu buat, masih mau belajar lagi dengan orang yang selama ini Ibu idolakan. Alhamdulillah bisa ketemu, iya kan Ibu. Kalau kita hanya di sini aja mungkin ya batasnya itu gitu. Nah gunanya tadi karena kita ada HP, kita ada grup itu besar, banyak dari daerah mana-mana, kita merasa kecil loh. Iya benar. Kita merasa kecil karena lihat postingan dari ini mana, dari Lampung. Wih, cantik. Nah, jadi itu banyak masukan. Nah dari situ, jadi itu yang saya bilang, kita jangan merasa kita udah puas dengan apa yang kita dapat. Gitu. Kalau kita lihat diri kita sendiri dah, tapi kalau kita banyak lihat yang lain, banyak keluar, banyak baca, banyak lihat apa gitu, kita belum apa-apa sih sebenarnya gitu. Betul. Apalagi Ibu selain tumpeng, Ibu juga ada yang bikin kreasi itu rujak. Buah itu dibikin carving. Nah, mungkin orang selama ini gini, saya sendiri Bu ya, saya sendiri aja Bu ya gini. Ya Allah, ini buah aja bisa diginiin. Kayak mana ya caranya? Nah, ketika saya masuk kelas sama Chef Nata, oh seperti ini. Apalagi kita jumpai teman-teman di situ ya, ada pakarnya, ya Bu ya, ini sebagai masternya di Labusel ini. Ada Yona Cila, juga ada si Sinta, ada juga si Mbak Karsila, dan juga banyak pokoknya bergabung di situ. Jadi berkembang ya. Jadi berkembang pola pikir saya Bu, dan ternyata ya selain punya teman, dapat ilmu, dan yang penting intinya Bu, kita bisa memanfaatkan ilmu yang kita punya untuk anak kita dan juga untuk saudara kita. Nah Bu, itu Ibu kan sudah bisa dibilang masternya lah tumpeng. Kenapa sih kok bisa lari ke carving juga? Memang itu tidak jauh ya Bu ya, bikin garnish ke carving ya kan Bu. Nah, saya lihat Ibu cantik-cantik banget, ada rujaknya, ada buahnya ya. Gini Bu. Jadi ini penyajian sebenarnya. Iya.
kita sih kalau rujak mungkin banyak jualan juga ada, kita buat sendiri juga ada gitu. Jadi kalau di acara tertentu rujak itu kita kemas dengan indah tadi. Seandainya lah Bu kita kemas rujak itu kita buat aja di baskom, potongannya ada di baskom, ada tamu ngambil sendiri kan jelek gitu. Iya benar. Nah tapi kalau kita kemas dengan indah, keindahan itu jadi mahal. Iya benar. Seleranya pun jadi tinggi ya, Ya. selera kita yang mau makannya. Iya, jadi keindahan itu mahal Bu. Iya benar. Jadi kita kemas dengan itu tadi, dengan fruit carving tadi kan, kita ukir semangka, kita ukir. Jadi kita lihat selintas saja lihat, wih, kok bisa ya semangka ini diukir, kok bisa ya melon ini diukir. Nah di situ kan kita jadi selera yang tadinya nggak selera jadi selera. Juga sate itu juga gitu. Ya kita sendiri juga bisa buat. Banyak juga dijual di mana-mana juga ada. Nah kalau kita kemas, kita susun cantik gitu kan, jadi orang order. Iya. Daya tarik Bu. Iya benar, daya tarik ya. Karena semua itu dengan daya tarik. Nah Bu, satu hal lagi nih yang mau saya tanyain ke Ibu. Nah, kan cara membuat garnish itu kan ribet. Nah, apalagi gini, ada yang meminta besok pagi tumpeng itu harus ready. Nah, hari ini pasti Ibu ya sudah mempersiapkan hal-hal yang sangat dibutuhkan. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa kalau besok kita bikin garnishnya pasti otomatis kan nggak bakal siap, kan nggak sempat. Nah, membuatnya kapan Bu? Jadi itu juga termasuk trik. Jadi mungkin gini ya Bu ya, kadang orang kan bisa bilang gampangnya tumpeng itu gitu. Terus bahkan ada sih yang bilang tumpeng Sipolan murah, ini mahal gitu. Sebenarnya kalau penggemar tumpeng itu seharusnya dia tahu gitu loh. Ada harga, ada rasa ya. Sama seperti kita beli nasi bungkus ya Bu. Nasi bungkus istilahnya mungkin di sana kok 10 ya, di sini 15 ya. Misalnya kita ngerti di 15 itu mungkin dia yang lebih enak, lebih ada kelebihan lah gitu ya. Kadang kan ada tumpeng kok gitu ya kan, sobat itu tumpeng kan gitu ya kan ya. Tapi kan kalau yang tahu tumpeng tuh tahu seni, dia tahu sih gitu nilainya. Bahkan garnish itu sebenarnya juga nilainya mahal gitu. Benar. Kalau masakan Bu semua orang bisa buat urap, semua orang bisa buat mie gitu kan. Nah, tapi kalau garnish itu kan perlu apa ya Bu ya, perlu. Saya sendiri kan nggak mood Bu. Ini pribadi saya Bu ya. Terkadang saya tiba yang tidak mood itu kebetulan ada adik di rumah yang bantu. Itu saya letakkan. Saya letakkan. Udah kau kerjain masih lagi nggak mood. Nah, kalau sedang tidak mood itu Bu, itu nggak ada ide. Iya benar. Idenya mati ya kan Bu. Nah, saya juga. Ada ide. Jadi kalau macam garnish Bu, saya kalau macam semalam itu ada acara BRI itu ada 5 unit satu cabang. Belum lagi pokoknya 7, sore ada 8. Itu saya sore saya udah buat garnish. Karena garnish ini nggak bisa disambung. Maksudnya gini loh Bu, nggak bisa. Kalau masak kita memasak nasi bisa kita sambi gitu ya. Bisa ini. Buat garnish nggak bisa. Nggak bisa, kita harus betul-betul kita ukir. Nah, dan ini nggak sembarangan kalau kita letakkan juga layu gitu. Kita harus kita kemas, kita rendam air, kita taruh di kulkas gitu kan. Nah kalau itu udah selesai itu kita baru bisa perang yang lainnya gitu. Jadi nggak terburu-buru. Kalau di situ kita mau buat tumpeng, di situ kita mikirkan baru apa garnish pagi-pagi udah hilang semuanya. Nggak jadi. Harus fokus ya. Nggak jadi harus itu. Fokus. Nah jadi Bu, saya lihat kan kreasi Ibu tumpeng itu ada yang putih. Ya kan Bu, nasi tumpengnya ada yang putih, ada yang ungu, yang ada yang kuning. Kalau kuning itu memang udah nggak awam ya. Tumpeng itu identik warnanya kuning. Ada yang warna biru. Nah itu pakai apa sih Bu? Menjadi penasaran. Boleh ya minta bocoran ya? Yang ngasih ilmu itu merupakan amal jariah. Ya bukan menjadi saingan. Jangan takut bersaing Bu. Iya benar. Saya tidak pernah takut bersaing. Karena rezeki itu udah diatur gitu. Jadi kalau tumpeng ini sebenarnya banyak variannya Bu, gitu kan. Kalau putih itu masih putih biasa ya Bu ya.
Kalau kuning udah biasa dengan kunyit. Kalau biru saya biasanya pakai bunga telang, Bu. Oh, bunga telang Nah, gimana sih? sekarang ini lagi tenar-tenarnya bunga telang. Banyak sebagai obat. Itu tanaman zaman dulu sih. Kalau sekarang Macam bunga trompet. ya, yang ada Bu. Kalau apa buka di Google, itu saya rebus sedikit aja airnya, saya rebus, saya saring, baru saya masak dengan santan dengan beras tadi. Jadi nggak ada masalah, gitu, nggak ada bermasalah. Terus kalau merah, saya tuh kalau tidak pakai beet, saya pakai buah naga. Tapi yang paling bagus tuh beras angka. Beras angka. Beras angka ini enggak Bu, ada jual, itu bisa untuk menaikkan trombosit. Kalau saya sering beli di Ranto, di apotik Batam. Oh, ada. Dia ada kemasan segini, sedikit aja dipakai. Dan manfaatnya pun bagus sekali gitu. Jadi kalau ungu saya pakai ubi ungu, itu saya blender, saya saring, lalu saya masak. Jadi saya sarankan kalau di sini ada ibu-ibu yang mendengar dia juga buat tumpeng, saya sarankan kalau bisa jangan pakai jatuh warna. Oh iya, seperti apalagi itu, ya. nasi, itu kan nasi kan yang paling utama gitu ya. Jadi kalau mau pakai cat pewarna boleh, itu digunakan di timun atau di lobak, bisa atau di ya. pepaya, kan itu tidak dimakan, nggak masalah gitu. Kalau bisa di nasi jangan pakai ginjo, jangan pakai cat pewarna gitu. Dan ada juga ini kan saya pernah orang Tionghoa ya Bu, dia minta pakai telur merah. Itu saya kan dia tuh yang kebesaran orang itu ya Bu. Itu tidak saya kupas. Itu saya pakai kulitnya aja, langsung saya rebus, tapi saya kasih cuka sedikit. Itu untuk melekatkan warna. Jadi warnanya sedikit aja, tapi terus bisa lengket, bisa cantik. Itu nggak akan hilang, dia dicuci pun nggak hilang. Oh, itu warna merah. Nah, jadi kalau dikupas kulitnya kan dia tetap putih dalamnya, dan tidak ada efeknya kan. Telur puyuh juga gitu, jangan, karena itu kan dimakan. Iya, benar. Nah, kalau mau pakai pewarna boleh, tapi jangan dikupas kulitnya. Kasih cuka ya. Gitu. Pas rebusnya kasih cuka gitu. Iya, kasih cuka sedikit aja. Pasti dia warna cerah, cantik gitu. Nah, itu aja kuncinya. Jadi kalau bisa, kalau untuk di makanan yang seperti itu jangan pakai cat warna buat ibu-ibu di rumah. Tapi kalau di pepaya mentah boleh, di lobak boleh, karena itu tidak dikonsumsi ya Bu ya. Iya, benar. Dan saya kebetulan kalau untuk di Lambusel sering juri Bu. Jadi sebagai juri kan saya banyak belajar dari Google, banyak belajar dari grup. Itu kalau juri ada 10 kriteria Bu. Ya, 10 kriteria Ya, ya. tapi kalau kita ikuti banyak sih, tapi yang intinya tadi seperti Ibu bilang, rasa, gizi, kreatif. Iya, penataan Gitu. ya. Udah gitu seperti cat pewarna ini tadi juga disarankan jangan gitu. Terus seperti ini apa namanya, hektar ya Bu. Iya. Di daun itu kalau kita lomba ya, kalau untuk sini-sini aja mungkin masih maklum, tapi kalau kita ke Medan ke sana Nggak boleh nampak. kalau tidak dibolehkan Bu, karena itu kan bahaya. Bahaya, gitu. iya. Dia harus pakai lidi gitu. Jadi seperti kemarin itu saya ada diajak ke Pekan Polan ya. Iya, MC sana Ibu ya. Iya. Kalau MC apa? Juri Ya, juri. Nah, jadi kalau lomba itu kan harus ada tema. Temanya apa? Kalau 17 Agustus atau misalnya tema, dan dia harus pakai budget Bu. Biasa kita kalau lomba, tapi kalau hanya untuk sekedar main ayu-ayuan aja di desa nggak masalah Bu ya. Tapi kalau udah intinya bunyinya apa ini lomba itu memang kita harus punya dasar. Iya, benar. Dia harus pakai budget. Kalau dibilang budgetnya berapa, 200. Nah, kalau budgetnya 200 itu kita harus tahu Bu, dia punya pencen harga. Dan itu biasanya ada tingginya. Tinggi tumpengnya itu berapa senti dan diameternya berapa, itu dinilai gitu. Nah, disitulah sebenarnya tumpeng ini tadi Bu. Iya. Kelebihan tumpeng tadi itu. Gitu. Kelebihan tumpeng tadi. Kemewahan tumpeng ini tadi gitu. Iya. Selalu jadi ajang lomba. Dan dia tidak sembarangan lomba, dia ada nilai-nilai tersendiri gitu. Iya. Nah, Ibu ketika Ibu menjadi juri, ya kan, pasti kan punya kriteria yang 10 tadi, ya kan. Nah, selain jadi juri, apakah Ibu memberi juga masukan kepada para pengrajin tumpeng ini? Ya, selalu.
terkadang di awal saya beritahu gitu, terkadang saya bilang kalau saya jurinya saya mau tumpeng itu jangan sudah dibentuk. Di situ semua ya Bu, Saya ya? mau nasi itu dalam keadaan masih di dalam termos, karena memang di situ kita benar-benar, karena gini loh Bu, kalau kita lomba tumpeng, Iya. tapi kita tumpengnya kita bawa dari rumah dan kita nggak tahu dia beli dari mana. Iya, benar. Langsung diikutkan di lomba. Jadi kalaupun dia menang, yang menang itu sebenarnya bukan dia. Iya. Itu bisa dibilang penipuan publik Nah, ya Bu. yang lain kan buat. Jadi untuk dia sendiri apa gitu. Iya, benar, Dan benar. sampai tahun-tahun seterusnya nggak akan pinter Iya, benar, gitu. benar. Jadi sebenarnya kenapa saya tanamkan gitu ya, sebenarnya kalau kita lomba tumpeng itu ya kita harus tahu gitu. Kalau masak tadi semua tahu ya Bu ya. Iya. Ya, semua tahu, semua bisa masak. Jadi bikin garisnya di situ juga Bu. Kalau tengok jam Bu, kalau misalnya hanya waktu 1 jam biasa garis di pada rumah. Hanya menonton aja ya Bu, itu yang sebenarnya Iya. dari cetakan. Iya. Nampaknya tuh Bu, kalau memang dia yang biasa pegang tumpeng, nampaknya tuh tangannya. Tapi kalau memang dia yang beli, dia bingung. Iya, benar. Nah, waktu di Blok Soma saya pernah juri, saya tahu gitu, saya tahu dia bingung gitu. Saya tahu dia bingung naruhnya pun dia nggak tahu gitu. Tapi kalau yang udah pernah, walaupun dia jelek, hasilnya jelek, tapi dengan tangan dia tuh saya tahu gitu. Iya, benar. Gitu. Memang itunya yang terpenting. Nah, Ibu, waktu kita juga udah jam 12, hampir Ibu bisa ini sampaikan, ada yang mau disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Labuan Batu Selatan, khususnya buat emak-emak super nih. Jadi untuk kita lah ya, perempuan Indonesia khususnya ya kan ya, ibu-ibu rumah tangga, mari kita semangat. Iya. Mari kita boleh kita mampu kita bersejajar dengan kaum laki-laki dalam berbagai segi. Yang penting kita tidak melupakan kodrat kita sebagai apa gitu. Sama-sama kita tingkatkan kreativitas kita, kemandirian kita, kemampuan kita, tapi tidak menyampingkan kodrat kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai pengasuh anak-anak. Apapun yang kita bisa buat selagi itu tidak melupakan kewajiban kita sebagai ibu rumah tangga dan bisa menghasilkan, bisa menambah penghasilan kita. Jadi kalau ibu rumah tangga kan mungkin ya Bu di rumah bosan ya Bu ya, ngurus anak atau yang lain segala macam. Jadi kalau ada kegiatan seperti ini, kita kan hobi, kita buat, di order, ada tambahan kita dan kita tidak kemana-mana, kita di rumah, kita bertambah, uang kita juga sedikit-sedikit ada gitu. Nah kalau mau buka usaha besar kan perlu modal besar ya Bu ya, mau buka gede, Nah kalau ini kan enggak Bu, kerjaan di rumah. Bahkan kalau kita buat tumpeng ada sisa buat untuk kita sendiri, kita nggak belanja lagi, banyak manfaatnya. Banyak ya, kita masak juga ya kalau buat tumpeng, harus masak di rumah pun kita juga tidak ya. Enggak, di situ keuntungannya gitu. Ini ya dalam rangka menyambut Hari Ibu, ini banyak wanita-wanita hebat nih yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia kita ini ya, salah satunya ini yang dimiliki dari Kabupaten Labuan Batu Selatan yang kreatif ya di tumpeng, bisa udah dijuluki dengan masternya tumpeng ini Ibu. Bu, sebentar lagi 5 menit lagi kita akan usai. Nah Ibu, saya ingin bertanya sama Ibu, selain Ibu sibuk dengan bisnis rumahan Ibu ini ya, dari sekedar hobi jadi bisnis sampingan ya kan Bu. Nah otomatis kan tetap tidak menyalahi kodratnya sebagai seorang ibu rumah tangga. Nah Ibu sekarang kan juga punya cucu, punya anak yang mungkin jauh dari Ibu yang ada di Labura. Nah bagaimana bisa membagi Ibu antara pekerjaan dan juga keluarga gitu Bu? Contohnya gini Bu ya, ini aja ya, besok jam 2 ada tumpeng gitu. Nah itu saya sudah main udah main nanti sore ini sudah cacakan, nanti sore saya udah buat ganis gitu. Udah jadi kok suatu bapak misalkan entah memang ada, mungkin saya lagi tiba-tiba mungkin ada kegiatan gitu kan, ya saya
itu lah saya bilang ini sore saya buat garnish gitu kan. Udah tuh saya siapkan ini kebutuhan untuk besok apa, saya siapkan ini sore gitu kan. Ada sampai malam, baru besoknya tinggal yang sikit-sikitnya lagi tambah-tambahan. Yang intinya itu saya siapkan ini sore gitu. Misalkan contoh beras, nah itu kita harus tengok stok ada aman. Misalkan kayak ayam, saya selalu ada di kulkas itu ya. Ayam aman, santan ada. Jadi kalau yang kurang itu kan seperti daun selada, apa itu tinggal sedikit-sedikitnya. Itu selalu saya siapkan Bu. Jadi kalau mendadak pun besok minta 3 gitu, saya selalu udah saya siapkan. Karena mengingatkan saya harus berbagi waktu yang Ibu bilang tadi gitu. Karena tiba-tiba karena saya mau ke tempat ke Kanopan, kadang ada kegiatan yang tadi PKK atau macam mana gitu. Nah itulah. Jadi memang kita harus tangguh sebagai perempuan, apalagi di Hari Ibu dengan tema perempuan berdaya Indonesia maju. Jadi kita menjadi seorang ibu, tapi kita tidak tetap menjadi seorang ibu yang support, yang mempunyai pekerjaan atau bisnis sampingan, tapi tetap kita tidak melupakan kodrat kita sebagai seorang ibu. Nah, marilah kita doakan untuk ibu-ibu yang kegiatannya sangat luar biasa, yang pembisnis ataupun yang kreatif, dan yang semuanya kita doakan semoga sehat, keluarga tetap utama, dan intinya semua itu kita kerjakan dengan ikhlas. Ya kan Bu? Kalau semuanya kita kerjakan dengan ikhlas, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Intinya tetap menjaga kesehatan. Nah Bu, yang terakhir saya mau bertanya, udah vaksin belum Ibu ini? Alhamdulillah. Ya didoakan. Nah harapan Ibu ini yang terakhir, harapan Ibu untuk masyarakat Indonesia yang saat ini ya pemerintah lagi mengajak, menyerukan untuk masyarakat yang belum divaksin, marilah kita bervaksin. Nah, buat Ibu gimana kalau menurut Ibu masyarakat yang rasanya masih belum mau bervaksin? Kalau sebenarnya sih pribadi adik saya sendiri udah sekarang belum vaksin tuh. Capek saya bilang. Ya alasan satu dia takut, kedua lagi katanya untuk apa macam lah Bu. Nah, jadi ini yang saya dengarkan mau bagi rapot ya. Rapot katanya harus ada kakak orang tua ya, apalagi bukti vaksin harus ada, nah baru kelenger gitu. Jadi sebenarnya banyak sih isu yang begini-gini. Kalau saya bilang, kalau memang untuk anjuran pemerintah, ayo. Kalau untuk sehat, kalau memang banyak sih manfaatnya Bu. Banyak. Nah, saya aja Bu yang biasa suka pusing-pusing udah divaksin mudah-mudahan. Jadi memang ada sih yang mau berangkat ya karena itu tadi berangkat semua sekarang saat harus pakai harus udah ini itu yang baru gitu kan. Jadi sebenarnya itu semua ya udah diatur. Saya bilang ya kalau emang itu udah program pemerintah ya udah ayo monggo ayo. Kita bantu program pemerintah dan kesadaran masyarakat itu yang penting ya Bu ya. Iya. Kita berdoakan semoga di tahun 2022 ini kita bebas dari virus COVID-19, walaupun sekarang udah masuk lagi varian Omicron, tapi mudah-mudahan dengan adanya vaksin kita bisa terbebas dari gandasnya vaksin COVID-19 dan kita bisa beraktivitas normal seperti semula ya. Oke Bu Yani, makasih banget atas waktu dan ilmunya. Insya Allah nanti kita bisa berbagi lagi, dan saya juga pribadi ingin belajar lagi sama Ibu. Ibu ada waktu nanti saya ke rumah juga boleh, kita buka kelas pun juga boleh ya Ibu ya. Nah, sahabatnya dimanapun saja berada, tak terasa sampai di sini latar bersama kita di acara talk show. Dan ada Bu, saya di sini mohon maaf. Iya, ada yang disampaikan. Mungkin ada di sini yang mendengar sesepuh atau orang-orang tua yang mungkin memang ahlinya yang saya bilang tumpeng tadi, mungkin tutur kata saya ada salah, karena saya di sini bukan yang ahli tumpeng orang yang dulu. Saya di sini hanya sebagai penerus, saya sebagai kreatif intinya ya. Sekarang ini tumpeng yang orang bilang tumpeng gaul, itulah yang sedang saya alami, yang saya jalani, tumpeng kreatif. Statika ya Bu, statika itu kan ilmu mempelajari bidang seni itu yang sebenarnya. Jadi kalau mana tahu di sini ada pendengar yang memang orang seperti orang tua saya dulu gitu, mungkin salah cakap atau kita bilang sesepuh ya Bu ya. Saya mohon maaf sebesarnya. Mungkin ada kesalahan yang mungkin
dimanapun saja berada, tak terasa sampai di sini bersama kita di acara talk show dalam rangka menyambut Hari Ibu tahun 2021. Nah, terima kasih buat Ibu Yani Endang yang sudah meluangkan waktunya yang sangat berharga ini ya buat Radio Tribaga Suara dan juga buat masyarakat Kabupaten Labuan Batu Selatan. Nah, salam juga nih dari Radio Tribaga Suara buat Ibu Ketua Tim Gerak PKK ya, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Selamat siang dan harapan kita semoga semuanya kita sehat, dan juga Bapak Bupati dan juga para OPD semuanya selamat beraktivitas. Nah, dari kawasan Jalan Pemuda Gaya Perumahan Perairan Kota Pinang, saya Sisi, Saya Ibu Yenenda mengucapkan terima kasih dan kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, bye bye.